Pulau Sumatera adalah jalur vital mobilitas manusia dan barang di Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era modern, jalan lintas Sumatera menjadi urat nadi pergerakan ekonomi, perdagangan, dan budaya. Di sepanjang jalur tersebut, bus antar kota memainkan peran fundamental. Dari Aceh hingga Lampung, masyarakat menggantungkan hidup pada moda transportasi darat yang terjangkau, fleksibel, dan mampu menjangkau pelosok. Namun, industri otobus di Sumatera tidak pernah statis. Setiap dekade melahirkan pemain baru, dengan wajah segar, filosofi berbeda, serta strategi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Jika pada dekade sebelumnya nama-nama besar seperti Intra, Sentosa, dan El Divo mendominasi peta transportasi, maka pada dekade 2020-an lahirlah generasi baru Ohana Legacy Group. Perusahaan ini tidak berdiri dalam ruang hampa. Ia lahir dari akar sejarah panjang pendahulunya, membawa semangat regenerasi. Sekaligus tampil dengan identitas visual yang modern dan berkelas. Resmi diluncurkan pada 28 Agustus 2025, Ohana Legacy Group menandai sebuah era baru. Dengan warna dasar hitam sebagai lambang keteguhan, serta livery merah, oranye, dan kuning yang ditata elegan, bus-bus Ohana segera mencuri perhatian publik. Sejarah lahirnya Ohana Legacy Group tidak dapat dipisahkan dari kiprah 3 perusahaan otobus besar di Sumatera Utara, yaitu Intra, Sentosa, dan El Divo. Ketiganya telah membangun fondasi penting dalam penyediaan jasa transportasi darat, baik untuk jalur antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi. Intra, pionir lintas jarak jauh dan dekat. Perusahaan otobus Intra berkembang dari Pematang Siantar. Dalam perkembangannya, Intra dikenal luas sebagai pionir yang berani membuka jalur antar kota antar provinsi menuju Pekanbaru di Provinsi Riau, dan bahkan hingga ke Jambi di Provinsi Jambi. Di luar jalur lintas provinsi, Intra juga menjalankan trayek antar kota dalam provinsi. Jalur ini sangat penting karena menghubungkan berbagai wilayah di Sumatera Utara, termasuk jalur vital Medan, Pematang Siantar. Dengan demikian, Intra tidak hanya menjadi penyedia transportasi jarak jauh lintas provinsi, melainkan juga sarana mobilitas rutin masyarakat dalam provinsi. Sentosa diversifikasi dengan satu manajemen. Meskipun beroperasi dengan nama berbeda, Sentosa sesungguhnya berada dalam manajemen yang sama dengan Intra. Strategi ini memungkinkan diversifikasi merek, sehingga perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa kehilangan kendali manajemen utama. Seperti Intra, Sentosa juga melayani trayek antar kota antar provinsi sekaligus antar kota dalam provinsi. Kombinasi keduanya menjadikan Sentosa sebagai bagian integral dari jaringan transportasi Sumatera Utara, saling melengkapi dengan Intra, serta memperkuat posisi di tengah kompetisi yang kian dinamis. El Divo, entitas mandiri yang kompetitif. Berbeda dengan Intra dan Sentosa, El Divo berdiri sebagai entitas mandiri dengan identitas tersendiri. Walaupun independen, El Divo juga mengoperasikan trayek antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi. Kehadiran El Divo menambah warna baru dalam industri transportasi darat di Sumatera Utara. Masyarakat mendapatkan pilihan yang lebih beragam. Sementara persaingan mendorong peningkatan kualitas layanan, El Divo tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga besar transportasi Sumatera. Meskipun secara struktural tidak berada dalam satu manajemen dengan Intra dan Sentosa. Ohana Legacy Group fokus pada jalur dalam provinsi. Berbekal pengalaman panjang dari 3 perusahaan tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2025 lahirlah Ohana Legacy Group. Namun, berbeda dari pendahulunya yang mengombinasikan jalur lintas provinsi dan dalam provinsi, Ohana mengambil strategi berbeda, hanya melayani jalur antar kota dalam provinsi. Trayek perdana yang dipilih adalah Medan Pematang Siantar, sebuah jalur padat yang menjadi denyut mobilitas utama di Sumatera Utara. Strategi fokus ini memungkinkan Ohana menegaskan identitasnya sebagai penyedia transportasi dalam provinsi yang berkelas, modern, dan nyaman, tanpa harus bersaing langsung pada jalur lintas provinsi yang sudah dikuasai pemain lama.
tanggal 28 Agustus 2025. Tercatat sebagai hari bersejarah bagi dunia transportasi darat di Sumatera. Pada hari inilah secara resmi diperkenalkan sebuah perusahaan otobus baru bernama Ohana Legacy Group. Kehadirannya bukan sekadar penambahan jumlah operator, melainkan sebuah tonggak penting dalam perjalanan panjang regenerasi perusahaan otobus di wilayah ini. Nama Ohana memiliki makna yang mendalam. Kata ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti keluarga. Filosofi tersebut sejalan dengan visi pendiriannya, membangun layanan transportasi yang menghadirkan rasa kebersamaan, kenyamanan, serta keterikatan emosional antara perusahaan dan penumpang. Pemilihan kata legacy melambangkan kesinambungan sejarah. Ohana tidak berdiri di ruang kosong, melainkan lahir dari warisan panjang pengalaman 3 perusahaan besar sebelumnya, yaitu Intra, Sentosa, dan El Divo. Dengan demikian, nama Ohana Legacy Group bukan sekadar label komersial, melainkan pernyataan identitas bahwa perusahaan ini adalah kelanjutan, penyempurnaan, dan pembaruan dari pengalaman transportasi generasi sebelumnya. Salah satu elemen yang langsung menonjol saat peluncuran adalah identitas visual armada. Bus Ohana Legacy Group tampil dengan dominasi warna hitam, dipadukan dengan livery merah, oranye, dan kuning. Pilihan warna ini bukan kebetulan, melainkan hasil pertimbangan yang matang. Hitam melambangkan elegansi, ketegasan, dan modernitas. Merah merepresentasikan semangat, keberanian, serta energi yang tidak pernah padam. Oranye mencerminkan optimisme, vitalitas, dan daya tarik yang hangat. Sedangkan kuning menggambarkan harapan, keceriaan, serta cahaya yang menuntun ke masa depan. Perpaduan keempat warna tersebut menciptakan kesan visual yang kuat, elegan, dan mudah diingat oleh masyarakat. Livery ini sekaligus menjadi simbol pembeda antara Ohana dengan para pendahulunya. Peluncuran perdana Ohana Legacy Group difokuskan pada trayek Medan Pematang Siantar. Jalur ini dipilih bukan tanpa alasan. Medan sebagai ibu kota provinsi merupakan pusat ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan. Sementara Pematang Siantar adalah kota penting kedua di Sumatera Utara yang menjadi simpul pergerakan masyarakat ke berbagai wilayah, termasuk jalur menuju Danau Toba sebagai destinasi pariwisata internasional. Dengan mengoperasikan trayek ini, Ohana menjawab kebutuhan mobilitas harian masyarakat yang sangat tinggi. Berbeda dengan jalur lintas provinsi yang menuntut durasi perjalanan panjang, trayek dalam provinsi memberikan intensitas keberangkatan lebih sering, tingkat keterisian stabil, dan keterhubungan yang lebih erat dengan masyarakat lokal. Bagi sebagian orang, peluncuran Ohana dianggap sebagai simbol regenerasi. Setelah sekian lama pasar transportasi di Sumatera Utara dikuasai pemain lama, kini hadir entitas baru yang membawa semangat pembaruan dengan strategi berbeda. Fokus pada pelayanan antar kota dalam provinsi. Kehadiran Ohana Legacy Group tidak hanya menandai lahirnya sebuah perusahaan baru, melainkan juga memperkenalkan paradigma baru dalam dunia transportasi darat Sumatera Utara. Jika Intra, Sentosa, dan El Divo dikenal sebagai perusahaan otobus yang melayani jalur lintas provinsi sekaligus jalur dalam provinsi, maka Ohana mengambil jalur yang lebih spesifik, berfokus pada pelayanan antar kota dalam provinsi. Perbedaan strategi ini bukanlah kelemahan, melainkan sebuah diferensiasi yang dirancang dengan cermat. Ohana hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang mengutamakan kecepatan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan konsistensi layanan untuk perjalanan jarak menengah dalam provinsi. Jalur Medan Pematang Siantar yang menjadi trayek perdana memiliki intensitas lalu lintas penumpang yang sangat tinggi. Dengan menggarap segmen ini secara khusus, Ohana membangun identitasnya sebagai penyedia transportasi antar kota dalam provinsi modern. Berbeda dari perusahaan otobus lain yang lebih banyak dikenal sebagai penyedia lintas provinsi. Nama Ohana yang berarti keluarga tidak berhenti pada label semata, tetapi benar-benar dijadikan dasar filosofi layanan. Setiap aspek operasional perusahaan diarahkan untuk menghadirkan nuansa kekeluargaan.
Jalur Medan Pematang Siantar memiliki panjang sekitar 120 km. Walaupun tergolong jarak sedang, tingkat kepadatan lalu lintas sangat tinggi. Jalur ini menghubungkan kawasan perkotaan, perdesaan, kawasan industri, hingga destinasi wisata. Hal ini menjadikan trayek tersebut sebagai salah satu jalur paling sibuk di Sumatera Utara. Intensitas perjalanan yang tinggi inilah yang dimanfaatkan oleh Ohana untuk membangun basis penumpang yang stabil sejak awal. Para operator bus lain yang sebelumnya lebih mengandalkan trayek jarak menengah kini terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan agar tidak tertinggal. Beberapa di antaranya bahkan melakukan modernisasi armada atau memperbaiki sistem manajemen keberangkatan. Dengan kata lain, Ohana Legacy Group tidak hanya hadir sebagai pemain baru, tetapi juga sebagai pemicu inovasi dan perubahan standar dalam dunia transportasi lokal. Hal yang membuat masyarakat cepat percaya pada Ohana adalah warisan kredibilitas dari Intra, Sentosa, dan El Divo. Dengan rekam jejak panjang 3 perusahaan tersebut, publik menilai Ohana bukan sekadar pemain baru tanpa pengalaman, melainkan kelanjutan dari tradisi profesionalisme yang telah terbukti. Faktor inilah yang membuat Ohana mampu memperoleh kepercayaan publik dalam waktu relatif singkat. Visi jangka panjang Ohana adalah menjadi perusahaan transportasi regional terdepan di Sumatera Utara, yang mampu menjembatani kebutuhan mobilitas harian masyarakat dengan layanan berstandar tinggi, dengan menekankan kualitas pelayanan, profesionalisme kru, serta pemanfaatan teknologi modern. Ohana Legacy Group diarahkan untuk tumbuh bukan hanya sebagai operator transportasi, tetapi juga sebagai institusi yang mendukung konektivitas ekonomi dan sosial wilayah Sumatera Utara. Sejarah lahirnya Ohana Legacy Group merupakan sebuah babak baru dalam lanskap transportasi darat Sumatera Utara. Kehadirannya tidak dapat dipandang sekadar sebagai tambahan operator di jalur Medan Pematang Siantar, melainkan sebagai representasi dari regenerasi dan kesinambungan tradisi panjang keluarga besar Intra Sentosa dan El Divo. Ohana menegaskan bahwa industri transportasi darat bukanlah sesuatu yang statis. Setiap era memiliki tantangan dan peluangnya masing-masing. Jika Intra dan Sentosa dahulu membuktikan diri melalui dominasi lintas provinsi hingga ke Jambi, dan El Divo hadir dengan warna tersendiri, maka Ohana tampil sebagai wajah baru yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Kehadirannya menandakan bahwa manajemen transportasi keluarga ini tidak berhenti berinovasi. Sebaliknya, mereka justru menyalurkan pengalaman panjang ke dalam format baru yang lebih segar. Dengan begitu, Ohana Legacy Group adalah warisan sekaligus inovasi. Kepada para penonton yang menyimak tayangan ini, mari terus mendukung kanal ini dengan menyukai video, memberikan komentar, serta menekan tombol subscribe agar kita dapat terus menelusuri kisah berharga dari dunia transportasi Indonesia. Baiklah Bis Gengs, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.